Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5 SD Negeri 7 Banjaranyar. Semoga kalian selalu sehat di rumah ya. Selamat datang lagi di kelas 5 daring. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak manusia. Kalau kemarin di video pembelajaran sebelumnya, kalian mempelajari mengenai sistem gerak hewan, hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak manusia. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, sudah. Ayo kita belajar. Nah, apa sih sistem gerak manusia itu? Tentunya setiap hari kalian bergerak ya, baik itu berjalan, berlari, duduk, jongkok, dan lain-lain. Nah, manusia dapat bergerak karena adanya sistem gerak di dalam tubuh kita. Sistem gerak manusia terdiri atas tulang atau disebut rangka, otot, dan sendi. Jadi ketiga elemen ini yang mendukung terjadinya sistem gerak pada manusia. Kerangka tubuh manusia terletak di bagian dalam tubuh yang ditutupi oleh kulit dan daging, sehingga kerangka tubuh manusia disebut dengan rangka dalam. Rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif dan pelindung organ tubuh yang lunak. Rangka manusia dapat dibagi menjadi tulang tengkorak, tulang pembentuk tubuh, dan tulang anggota gerak. Nah, untuk hari ini fokus kita hanya membahas mengenai tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tulang anggota gerak atas. Ada juga tulang anggota gerak bawah. Nah, amatilah gambar di samping sambil kalian raba tulang gerak atas kalian, yaitu tangan. Perhatikan gambarnya sambil kalian pegang tangan kalian sendiri. Nah, sesuai gambar yang ditunjuk, paling atas itu ada tulang lengan atas. Kemudian, apabila tangan kalian tengadah, jadi telapak tangannya menghadap ke atas, sudah dipraktekkan. Nah, tulang yang sebelah kiri atau luar itu disebut tulang pengumpil. Sedangkan tulang yang di bagian dalam disebut tulang hasta. Kemudian saat kalian menggerakkan telapak tangan, di pangkal telapak tangan terdapat tulang pergelangan tangan. Lalu kelima jari kalian coba digerakkan. Nah, di sana terdapat tulang jari tangan. Jadi, kolaborasi dari lengan sampai tulang jari itu disebut dengan tulang anggota gerak atas. Selanjutnya, ada tulang anggota gerak bawah. Nah, coba amati gambar di samping sambil kalian meraba bagian tungkai kaki kalian. Tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha atas, itu bagian paha kalian, boleh dipegang ya. Dicoba rasakan seberapa besar tulang pahanya. Kemudian coba ditekuk kakinya. Ya, ada tulang tempurung lutut. Di bawah tulang tempurung lutut, di betis kalian itu, nah di bagian depan, di bagian yang keras di depan itu namanya tulang kering. Sedangkan di bagian belakang,
Di kaki bagian belakang ada tulang betis. Di bawahnya berikutnya ada tulang pergelangan kaki. Lalu ada tulang telapak kaki. Dan terakhir ada tulang jari kaki. Nah, kolaborasi bagian-bagian tulang tersebut ada 7, itu membentuk anggota gerak bawah. Dah ya, paham sampai di sini? Nah, semoga penjelasannya dapat dipahami dengan baik ya. Walaupun kita tidak tatap muka, tapi kalian dapat menerima dan memahami materi ini dengan baik. Nah, berikutnya setelah tulang, bagian sistem gerak manusia ada otot. Nah, dalam organ gerak manusia itu dipengaruhi oleh kinerja 3 otot berikut. Ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Mari kita bahas satu per satu ya. Yang pertama ada otot polos. Jadi kalian amati gambar di sampingnya. Seperti ini gambar otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Karakteristik otot polos yang pertama, bekerja tanpa kesadaran manusia. Artinya, kalian tidak dapat memerintahkan kerja otot tersebut. Jadi sudah ada sistemnya, dia akan bekerja sendiri. Bentuk otot polos berbentuk gelendong dengan kedua ujung runcing. Terus yang ketiga mempunyai satu inti sel. Nah, kalau kalian amati pada gambar di samping, bagian yang hitam-hitam oval, ya bentuknya oval, itulah namanya inti sel. Nah, ciri-ciri otot polos. Waktu kontraksi antara 30 sampai 180 detik. Yang kedua, terletak pada organ dalam manusia. Yang ketiga, pergerakan dari otot polos lambat dan mudah lelah. Yang keempat, otot polos biasanya terdapat pada usus, saluran peredaran darah, dan otot saluran kemih. Terakhir, tidak dapat diperintah atau dipengaruhi oleh otak. Yang kedua, ada otot lurik. Nah, kalian amati gambar di sebelahnya. Ini adalah gambar otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka manusia. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Jadi saat kalian terluka, atau mungkin kalian pernah terjatuh, atau mungkin kalian pernah mengalami luka robek karena pisau dan lain-lain. Nah, apabila kalian melihat di bawah kulit itu ada daging berwarna merah, daging itulah yang termasuk otot lurik. Otot lurik disebut otot lurik karena memiliki sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling atau disebut lurik. Otot lurik juga sering disebut sebagai otot rangka karena otot ini menempel pada rangka manusia. Jadi otot lurik punya dua nama ya, otot lurik dan otot rangka. Selanjutnya, ciri-ciri otot lurik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka manusia. Yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak.
Yang keempat, bergerak cepat dan mudah lelah. Yang kelima, bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Yang enam, mempunyai pigmen mioglobin. Dan terakhir, inti sel berada di tepi otot. Nah, kalau tadi kalian amati gambarnya otot polos, itu inti selnya ada di tengah-tengah ototnya, di tengah-tengah selnya. Sedangkan otot lurik dia ada di pinggir-pinggirnya. Amati ya, gambar yang hitam-hitam ini, itulah inti selnya. Nih, kalau otot polos, nah dia ada di tengah-tengah selnya. Sedangkan kalau otot lurik, dia ada di pinggiran selnya. Seperti itu perbedaannya. Selanjutnya yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa berhenti. Jadi dia bekerjanya 24 jam dalam sehari selama 7 minggu selama 365 hari tidak pernah berhenti. Kapan dia berhenti? Ya kalau kalian jawab sendiri. Nah, otot jantung merupakan perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia dengan pengaruh saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung adalah sebagai berikut. 1. Otot jantung berbentuk silindris. Jadi sama dengan otot lurik ya, bentuknya juga silindris. Yang kedua, otot jantung memiliki percabangan. Yang ketiga, otot jantung terletak hanya pada jantung. Jadi di tempat lain dia tidak ada. Makanya disebut otot jantung. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Nah, ciri ini sama dengan otot polos. Inti selnya ada di tengah dan hanya satu. Bekerja tanpa kesadaran manusia. Artinya dia tidak menerima perintah dari otak. Yang keenam, bekerja terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Nah, jadi kalian sudah dapat membedakan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Semoga kalian paham dengan penjelasan dari Bu Guru ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar macam-macam gerakan otot. Jadi, otot itu ada gerakan-gerakannya dan setiap gerakan memiliki namanya sendiri. Yang pertama ada fleksi, yaitu gerakan membengkokkan pada siku, lutut, dan jari. Misalnya jari kalian tutup telapak tangan kalian. Nah, jadi jari kalian itu bengkok ke dalam dia. Kemudian yang kedua ada ekstensi. Meluruskan kembali, gerak meluruskan terutama pada siku, lutut, dan ruas jari. Nah, setelah tangan kalian menggenggam tadi, kalian buka lagi telapak tangan kalian sehingga jari-jari kalian lurus. Itu namanya gerak ekstensi. Kemudian ada gerak abduksi, yaitu gerak menjauhkan. Misalnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Kemudian ada aduksi, yaitu gerak mendekatkan dengan sumbu tubuh. Misalnya gerak mendekatkan tungkai pada sumbu tubuh. Berikutnya ada pronasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup.
Yang keenam, supinasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menengadah. Kemudian ada depresi, yaitu gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Terakhir ada elevasi, yaitu gerak mengangkat ke atas. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana gerakan dari masing-masing gerakan otot tersebut, nanti Bu Guru akan kirimkan link video terpisah ya. Oke, sekian pembahasan video pembelajaran hari ini. Semoga materinya dapat dipahami dan menambah pengetahuan kalian terkait sistem gerak manusia. Tetap semangat dan jaga kesehatan di rumah ya. Untuk tugas akan menyusul di grup WhatsApp kelas. Oke, terima kasih sudah menyimak video hari ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.